Dor, hai guys, kita akan menghadapi Uzbekistan U23 pada pertandingan semifinal Piala Asia Under-23 yang akan digelar di Qatar. Tapi sebelum menuju ke sana, gua akan memberikan profil atau biodata singkat tentang satu orang yang dijuluki El Klemer kemarin oleh netizen. Ya, siapa lagi kalau bukan Rafael Strike. Sebenarnya gue bisa memahami ya kenapa netizen menjuluki Rafael Strike ini sebagai El Klemer, karena mungkin ya menurut gue gaya mainnya tuh kayak kelemar-kelemar gitu. Kelemar-kelemar buat kalian yang nggak tahu itu cenderung ke lemes gitu mainnya, kayak lembek gitu. Nah, sebagai contoh, ada beberapa pemain bola profesional yang gayanya kelemar-kelemar menurut gue, tapi bisa jadi pemain dunia. Nih, contoh pertama adalah mantan pemain Real Madrid dan Arsenal, yaitu Mesut Ozil. Dia juga kalau misalnya kita lihat gaya mainnya agak kelemar-kelemar, tapi kalau soal kemampuan mengolah bola atau teknik dia dalam memainkan bola, jangan diragukan lagi ya. Terus kalau yang baru-baru ini adalah pemain Chelsea bekas pemain Manchester City, yaitu Cole Palmer. Dia juga kan kayaknya agak kelemar-kelemar ya, tapi dia bisa membuktikan sebagai top skor Chelsea di Premier League musim ini. Nah, seolah-olah ingin membuktikan kepada netizen kalau dia bukan El Klemer yang negatif gitu. Kalau dia tuh El Klemer yang positif, seperti Ozil atau Cole Palmer yang tadi gue bilang, dia langsung ngamuk dan membukukan 2 gol pada pertandingan melawan Korea Selatan kemarin ya. Dan sebenarnya penampilan Strike pada pertandingan fase grup juga nggak buruk-buruk amat ya. Ada beberapa peluang dia yang emang gak bisa jadi gol karena bagusnya kiper lawan atau karena membentur tiang gawang. Jadi menurut gua Strike adalah tetap pemain bagus, karena logikanya nggak mungkin Sintayong mau menaturalisasi kalau dia bukan pemain bagus atau memiliki potensi yang luar biasa. Nah, jadi pesan buat Rafael Strike, cemoohan atau ledekan atau julukan yang diberikan kepada kamu dari netizen itu anggap aja sebagai bahan kritik dan sebagai motivasi untuk kamu bisa tampil lebih baik ke depannya dan mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola. Cihuy. Yaudah, kita langsung masuk ke bagian profil Rafael Strike ya. Bagaimana latar belakang keluarga Rafael Strike dan bagaimana proses naturalisasi yang sudah dia jalani. Rafael William Strike lahir pada tanggal 27 Maret tahun 2003 di Leidschendam, Belanda. Memiliki postur setinggi 187 cm. Ia adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai sayap kiri atau sebagai penyerang di klub ADO Den Haag, klub divisi kedua Liga Belanda. Ia juga membela tim nasional Indonesia, baik di kelompok umur maupun di timnas senior. Strike memulai karir juniornya saat bergabung ke Akademi Forum Sport, lalu ke RKA Vivi Leidschendam pada tahun 2020. Di tahun yang sama, ia kemudian pindah ke Akademi ADO Den Haag hingga tahun 2021 dan mendapat promosi ke tim senior ADO Den Haag pada tahun 2022. Harga pasaran Strike menurut data transfermarket.com adalah 1,3 miliar per bulan April tahun 2024 ini. Darah Indonesia Rafael Strike didapat dari kedua orang tuanya. Neneknya dari pihak ayah, Eleonora Frederica Rinsma Strike, adalah perempuan kelahiran Semarang pada tanggal 24 April tahun 1952. Sedangkan ayahnya bernama Brian Strike, seorang personal training yang jika kita lihat di situs Instagram mempunyai 12,8 ribu pengikut hingga saat ini. Sementara ibunya, Norali Sudito, merupakan perempuan keturunan Indonesia yang memiliki jabatan strategis di salah satu bank ternama di Belanda. Mengutip dari akun LinkedIn milik beliau, Ibu Rafael Strike itu bekerja sebagai Head of Financial Recovery and Oversight di ABN AMRO Bank NV. ABN AMRO Bank NV sendiri merupakan bank terbesar ketiga di Belanda yang berkantor pusat di Amsterdam dan berdiri sejak tahun 1991. Awal mula proses naturalisasi Rafael Strike bermula ketika ia dipanggil untuk ikut dalam pemusatan latihan timnas Under-20
di Eropa pada bulan November tahun 2022. Saat itu Strike masih berusia 19 tahun dan mampu menunjukkan penampilan terbaiknya dan mencetak gol untuk Indonesia dalam laga persahabatan melawan Slovakia Under 20. Gol dari Strike ini menjadi satu-satunya gol tim Garuda Muda sebab Indonesia harus takluk dengan skor 1-2 dari Slovakia Under 20. Setelah penampilannya bersama timnas U20 Indonesia, Sintayong pun merekomendasikan Strike agar diproses naturalisasi bersama dua pemain lainnya, yakni Justin Hubner dan Ivan Jenner. Pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan Ivan Jenner dan Rafael Strike berlangsung tertutup di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada tanggal 22 Mei 2023. Lalu kata-kata pertama yang diucapkan setelah jadi WNI adalah saat ditanyai wartawan, dia berkata, "Saya hanya mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hadir di sini. Ini adalah hari yang spesial buat saya, buat keluarga saya. Sama seperti Ivar, saya juga sudah tidak sabar untuk melakukan pemusatan latihan bersama timnas Indonesia." Proses naturalisasi ini juga membutuhkan izin dari kedua orang tua Rafael Strike. Seperti yang kita ketahui bersama, kedua orang tua Strike adalah warga negara Belanda dan mereka harus yakin kalau anaknya menjadi WNI, maka anaknya akan mendapat jaminan keamanan, keselamatan, hingga kesuksesan. Dengan begitu, orang tua pemain akan merasa nyaman atau merasa aman. Dan itu adalah tugas PSSI yang sudah dilakukan PSSI dengan sangat baik. Pada pagelaran Piala Asia Under 23 yang dilaksanakan di Qatar, Strike sudah mencetak 2 gol dan 1 assist sejauh ini dari 3 pertandingan di fase grup dan 1 pertandingan di partai perempat final kemarin, di mana ia mencetak 2 gol. Secara keseluruhan di timnas Indonesia senior, dia sudah bermain sebanyak 11 pertandingan, namun belum menciptakan gol. Sayang seribu sayang, Strike harus absen pada laga semifinal melawan Uzbekistan U23 hari Senin nanti karena terkena akumulasi kartu kuning. Seperti kita ketahui, Strike mendapat kartu kuning saat melawan Korea Selatan kemarin. Lalu pada pertandingan terakhir di fase grup melawan Jordania. Jadi bisa dipastikan pada laga semifinal ini Strike tidak akan bermain. Tapi kalaupun kita kalah, Strike bisa bermain pada perebutan tempat ketiga. Dan jika kita menang, Strike bisa bermain di partai final. Kehadiran Strike tentu saja sangat dibutuhkan timnas U23 kita ya, jika ingin mengamankan 1 tiket otomatis lolos ke Olimpiade Paris. Karena kita hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi, baik itu di partai semifinal ini atau di perebutan tempat ketiga. Jadi kalau menurut gue pribadi, gue nggak mau muluk-muluk untuk menjadi juara Piala Asia U23. Tapi kalau bisa masuk ke Olimpiade, itu adalah suatu sejarah yang sangat baik buat pemain U23 kita ya. Bahkan bisa menular ke level senior. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. See you guys.